Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diskiani Saptri Asmar dengan NIM 092 Saya Sasi Diwangguraini dengan NIM akhir 009. akan mempresentasikan tentang review paper yang berjudul Bagaimana Eksudat Akar Memicu Dekomposisi Bahan Organik Tanah Setelah Kekeringan. Berikut adalah profil sumber dari paper yang kami gunakan. Untuk latar belakang penelitiannya, yakni pengeringan dan juga pembahasan ulang dapat menimbulkan respon yang berbeda pada komunitas mikroba, mulai dari yang tahan atau resilient hingga sensitif terhadap kekeringan. Perbedaan ini akan mempengaruhi siklus karbon. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ketahanan mikroba terhadap kekeringan menentukan efek rizodeposit terhadap pelepasan atau penyimpanan karbon setelah kekeringan. Nah, tujuannya yakni ingin mengetahui perbandingan dua jenis tanah dengan komunitas mikroba yang bersifat tahan atau sensitif terhadap siklus kekeringan dan juga penyiraman ulang. Lokasi penelitiannya yakni berada pada jagar alam di Swedia Selatan. Terus kemudian sampel tanah ini diambil dari dua lokasi yang berbeda, yakni padang rumput oak dan juga hutan beach. Pengujian karakteristik tanahnya yaitu kandungan C dan juga N diukur dengan alat C per N analyzer, NH4 diukur dengan ekstraksi KCl1M, pH tanah diukur menggunakan elektroda pada larutan tanah, kadar air ditentukan dengan pengeringan pada 105 derajat Celcius selama 24 jam, kapasitas penahan air maksimum diukur sesuai dengan metode Higg, dan juga distribusi ukuran partikel tanah dan analisis menggunakan LS Particle Size Analyzer. Kemudian penilaian pemicu mineralisasi BOT menggunakan eksudat akar yang disimulasikan setelah siklus kekeringan. Glukosa berlabel 13C ditambahkan ke tanah yang dijaga lembab atau mengalami siklus kering untuk mensimulasikan eksudasi akar. Pengukuran respirasi dan juga delta 13C, yakni penelitian ini mengukur respirasi CO2 dan juga delta 13 CO2 secara kontinu pada tanah lembab stabil maupun setelah siklus kekeringan menggunakan Picaro analyzer. Terus kemudian pengukuran mineralisasi N total. Penelitian ini menggunakan metode 15N pool dilution untuk mengukur mineralisasi nitrogen tanah. Next. Yang keenam, pertumbuhan mikroba dan efisiensi penggunaan karbon. Pertumbuhan bakteri diukur dengan metode 3H-timidin dan pertumbuhan jamur menggunakan 14C-asetat in ergosterol. Poin yang ketujuh yakni komposisi komunitas mikroba dan aktivitas enzim. Menganalisis komposisi komunitas mikroba tanah pada akhir inkubasi 8 hari dengan metode PLVA menggunakan kromatografi gas. Kemudian selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Untuk grafik yang pertama, ini ada tanah dengan mikroba resilient pada perlakuan siklus kekeringan menunjukkan adanya peningkatan besar dalam mineralisasi karbon tanah. Setiap eksudat akar ditambahkan yang ditandai oleh panah biru, terjadi peningkatan priming secara signifikan yang berarti mikroba menjadi lebih aktif dalam menguraikan bahan organik. Selanjutnya ada grafik B. Tanah dengan mikroba sensitif pada tanah lembab maupun dengan siklus kekeringan tidak menunjukkan perubahan priming SOC yang signifikan. Setelah kekeringan, mikroba cenderung mati sehingga meskipun diberi eksudat akar, mikroba tidak cukup aktif untuk menguraikan bahan organik tanah dan priming efek hampir tidak terdeteksi. Selanjutnya ada grafik untuk SON. Yang pertama C, tanah dengan mikroba resilient pada perlakuan siklus kekeringan secara perlahan menunjukkan adanya peningkatan terhadap mineralisasi nitrogen organik tanah atau SON. Pada tanah lembab, setelah eksudat ditambahkan, terlihat peningkatan tajam di awal priming positif yang kemudian sedikit menurun, namun tetap stabil. Terakhir, ada tanah dengan mikroba sensitif awalnya tidak langsung aktif setelah kekeringan, lalu perlahan pulih dan mulai merespon eksudat akar. Aktivitas penguraian nitrogen meningkat secara bertahap dan mencapai puncaknya setelah beberapa kali penambahan eksudat, mencerminkan pemulihan fungsi mikroba dan meningkatnya kebutuhan akan nitrogen. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa seberapa tahan mikroba terhadap kekeringan sangat menentukan apakah eksudat akar akan memicu pelepasan maupun penyimpanan karbon tanah.
Di tanah sendiri dengan mikroba yang tahan kekeringan, komunitas mikroba tetap aktif setelah kekeringan, tapi kekurangan nitrogen. Sebaliknya, di tanah dengan mikroba yang sensitif, banyak mikroba mati saat kekeringan membuat nutrisi jadi melimpah. Sehingga mikroba yang tersisa tidak terdorong untuk mendegradasi bahan organik lebih lanjut karena kebutuhan nutrisinya sudah terpenuhi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.